Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dennis Johan dan rekan saya yang sangat ganteng dan udah divaksin Waduh, ini, Bro Victor Aditya. yes. Uh, Kembali lagi bersama kita nih ya, masih di Heeh, catatan Iman di season ya. yang ketiga. Di episode yang berapa nih, Tor? Kita episode Kalau dengan ke-9. wow, lu inget aja ternyata, gue pikir lu lupa. Nggak nyangka ya, udah cepet banget Iya, waktu ya. benar Karena benar juga benar. udah bulan April. Yes. Wow. Nah, untuk kali ini kita mau bahas apa nih, Tor? Di episode yang ke-9. Nah, hari ini kita mau bahas isu sosial lagi nih, Den. Berita-berita yang lagi Wah, hangat juga nih. Tapi bukan apa Indonesia, tuh? beritanya di Amerika lagi. Jadi, Hmm. kenapa ini menarik buat gua angkat? Karena menurut gua kita belum sempat ngebahas ini dulu sih. Jadi, Hmm. kembali lagi, kasus rasisme muncul di Amerika. Setelah sebelumnya Waduh. sempat heboh kasus rasisme akan kulit hitam ya, yang kita Hmm. kenal Black Lives Matter. Nah sekarang muncul lagi nih, tapi korbannya berganti. Korbannya adalah Hmm. ke orang Asia gitu. Jadi berita yang paling heboh sebenarnya karena awalnya itu ada kasus penembakan. Ini penembakan oleh seorang pria berkulit putih, masih muda, orangnya masih Hmm. 21 tahun, namanya Robert Long. Nah dia pergi ke beberapa panti pijat yang dimana terapisnya tuh orang-orang Asia dan dia bunuh-bunuhin gitu. Dia menembak kalau nggak salah sekitar 6 orang meninggal, 6 orang Oh wanita ya. meninggal. Dan jadi kayak Hmm. sedih sih dan itu nggak berhenti sampai di situ. Itu akhirnya juga banyak serangkaian kejadian-kejadian lain, ada penusukan lah terhadap ada nenek-nenek ditusuk di tengah jalan karena hanya karena berwajah Asia gitu. Asia. Wah. Jadi kayak baik banget nih gitu. Sebenarnya sih mungkin kebenciannya akan Cina ya, cuman sama seperti gue ngegambarkan gini nih, sama seperti orang Arab ya, yang kalau dia ngebom kan dia ngebomnya pokoknya semua orang kulit putih kan, nggak peduli Amerika atau Hmm. bukan, pokoknya semua kulit putih itu Hmm. Amerika lah gitu kan. Nah sama nih mirip kurang lebih kayak gini nih, jadi orang Amerika juga ngeliatnya Hmm. pokoknya semua yang mukanya Oriental tuh Cina gitu, padahal kan nggak juga gitu, tapi akhirnya banyak lah Hmm. yang jadi korban walaupun bukan keturunan China. Nah hari Hmm. mungkin gue mau tanya ke lu dulu dan kita sebelum masuk kita ke aspek spiritualnya atau dari Oh. Bible-nya, mungkin sosial dulu deh. Ah. Kira-kira menurut lu kan juga suka mengikuti Amerika politiknya dan segala macam. Kenapa nih? Ah. Kenapa ini bisa terjadi lagi gitu? Sebenarnya sih kalau mungkin kalau Amerika memang udah terkenal banget dengan namanya rasisme ya. Contohnya kan kalau kita tahu tahun lalu mungkin Black Lives Matter gitu. Maksudnya itu Hmm. memang dari kulit putih, kulit hitam itu superiority atau inferiority itu udah luar biasa banget ya. Amerika tuh kayak udah itu udah dan gue nggak tahu itu udah kayak bagian daripada negara itu sih. Cuman kalau gue bilang kalau kenapa bagian karena pasti ada roh di balik itu ya, ada spirit yang menggerakkan mereka untuk Hmm. kok kayak rasisnya parah banget gitu. Kalau di sana tuh kayak rasisnya tuh parah banget sih, nggak maksudnya di setiap negara pasti ada rasis, tapi di negara itu totally luar biasa sih. Rasisnya tuh udah pakai abuse ya, udah pakai tangan segala macam. Dan kalau menurut gue, kalau saat ini kenapa Cina tidak bisa dilepaskan, biarpun gue adalah salah satu pendukung Trump, gue ini, tapi kali ini gue nggak bisa melepaskan bahwa ini adalah ada dari dampak dari apa yang dia katakan sih. Oleh karena itu, sebagai seorang leader, lu punya influence, please be careful with your words sih. Kata-kata lu tuh punya power. Karena sebelum biasanya dia black versus white ya. Kok bisa sekarang ke Asia? Sebenarnya ini kalau kita mau track back balik, karena gue percaya adalah ada beberapa pernyataan daripada Trump bahwa virus ini dari Cina, which is memang nggak salah secara pernyataan. Hanya aja ketika dia ngomong virus ini dari Cina, orang-orang pendengarnya yang bayangin yang terkena dampak, baik itu dia terkena dampak ekonomi, finansial segala macam, ini of course panasnya ke siapa? Panasnya ke Cina. Dan biarpun itu benar bahwa virus ini memang berasal dari Wuhan, dan anggaplah ini memang benar bahwa virus ini memang nggak sengaja keluar dari labnya dia, tapi kita nggak perlu menebar kebencian ke seluruh orang Cina yang nggak bersalah kan dengan bilang bahwa ini virus Cina atau apa, karena dengan kita mengidentifikasikan suatu penyakit dengan suatu tragedi dengan suatu ras ataupun etnik ataupun negara tertentu, ini akan disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang pintar ataupun kurang bertanggung jawab, sama seperti laki-laki tadi, untuk menjadikan pembenaran untuk dia melakukan sesuatu yang sifatnya abuse kepada rakyat etnik tersebut. Sebenarnya kalau menurut gue jadinya ini
awalnya dari situ kalau menurut gue, karena virus corona ini. Kemudian kalau kita lihat kenapa baru terjadi sekarang, karena kalau menurut gue sekarang udah makin tensinya makin tinggi, karena ketika di mana kan banyak banget ya orang pada pengangguran, udah gitu juga sejak pergantian daripada Biden kan pajak naik segala macam, jadi akhirnya orang-orang dari New York juga pada pindah, jadi ini tensinya makin lama makin naik bukan makin turun, karena memang akhirnya setiap tensi naik, lu kan manusia kan sifatnya berusaha mencari apa yang bisa disalahin kan. Nah, ketika dia mencari ya, yang dia ketemukan adalah ya si Cina ini gara-gara Cina ini nih. Gitu sih kalau menurut gue ya. Ini awal mulanya sih gue yakin dari situ sebenarnya. Kalau menurut lu, Tor, kalau dari sisi politik nih, Ya, kenapa ini bisa terjadi lagi? banyak sih menurut gue ini sebenarnya nggak cuma dari sisi politik sih. Pertama gue dari sisi budaya ataupun sejarah juga. Amerika sendiri pun belum sampai 100 tahun dia memban yang namanya slavery gitu, atau perbudakan gitu. Dimana perbudakan itu kan sebenarnya bukan awal ya, tapi buah daripada rasisme kan. Bahwa orang hitam itu nggak punya rights yang sama dengan orang kulit putih dan segala macam. Nah itu juga belum 100 tahun nih, jadi sebenarnya masih proses juga Amerika pulih dari sejarahnya yang memang ada rasisme di situ. Terus juga dari sisi ekonomi juga, menurut gua Amerika mulai terancam ya, karena dari sisi ekonomi kan juga Amerika tadinya yang menguasai ekonomi dunia udah mulai pelan-pelan udah mulai kegeser sama China. Dan menurut gua ya puncak-puncak klimaksnya itu adalah saat Trump terpilih sih. Karena salah satu politik Trump itu kan sebenarnya identity politik ya. Jadi dia lebih ke arah ya make America great again, dan akhirnya yang disebut sebagai Amerika ya orang kulit putih gitu kan. Jadi maksudnya orang-orang padahal native Amerika juga bukan kulit putih kan kalau kita lihat orang Indian. Tapi baru gue mau ngomong ya Amazon. Iya, menganggapnya tapi ya orang-orang kulit putih gitu. Nah, jadi akhirnya mungkin ini jadi semakin lebar. Nah, menurut gue bener banget. Ditambah juga virus corona kan. Bahkan si Trump ini pernah bikin statement bahwa coronavirus ini disebut sama dia sebagai the Chinese virus gitu. Iya. Karena kan memang Trump itu kan memang politiknya kan sangat against China kan. Jadi kayak begitu keras, dan pendukungnya kan juga banyak kan. Trump ini dan yang fanatik juga banyak. Jadi akhirnya membuat akhirnya rasisme ini makin parah lah. Dan sebenarnya menurut penelitian sebenarnya rasisme akan orang Chinese gini ya, turunan China ini nggak cuma di Amerika sebenarnya. Sebenarnya di Eropa pun itu juga meningkatnya lumayan tajam gitu. Bahkan ada riset yang bilang di Eropa juga meningkat sekitar 150% sampai 200%. Rasis kebenciannya akan orang-orang Asian ya, yang dianggap sebagai awal mula virus. Tapi kenapa yang parahnya di Amerika? Karena di Amerika punya hukum di mana memperbolehkan orang memegang senjata kan, gitu. Jadi kekerasan makin parah lah. Sedangkan kalau di Eropa segala macam kan nggak punya regulasi seperti itu. Jadi itu sih mungkin dari segi aspek sosialnya. Nah, kita langsung masuk nih, karena kita bukan podcast politik, jadi kita nggak ngebahas kesalahan itu, kita ngebahas sisi spiritual gitu. Nah, kan ini agak sedih ya, karena Amerika ini kan sempat dulu dikenal sebagai gue bilang dulu karena dulu sempat dikenal sebagai a Christian country lah, gitu. Walaupun sekarang udah mulai kehilangan identitasnya. Kalau kita ngacu nih sebenarnya ke Alkitab sendiri, Dan. Sebenarnya menurut lu Alkitab itu support gak sih rasisme ini? Karena sebenarnya ada beberapa orang yang berargumen bahwa sebenarnya Alkitab itu justru jadi sumber rasisme gitu. Karena kalau lu lihat terutama ya di Perjanjian Lama, itu kan kayak Tuhan Yesus sangat-sangat memproteksi bangsa Israel. Bahkan Tuhan juga memerintahkan misalkan kayak pembunuhan akan bangsa-bangsa di luar Israel, bahkan memberikan peraturan-peraturan yang kayaknya Israel banget lah, kayak menikah juga cuma boleh sama Israel, nggak boleh tercemar dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah ini kan kayak kesannya Tuhan mengeksklusifkan sebuah bangsa, dan akhirnya ya ini bisa jadi bibit-bibit rasisme gitu. Nah, what do you think about it? Ya, kalau menurut gue sih itu bukan rasisme sebenarnya, kalau lebih tepatnya mungkin kalau di Perjanjian Lama teologisme kali ya. Teologisme itu maksudnya kayak lu memiliki kepercayaan yang berbeda. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama ingat bahwa Tuhan hanya punya covenant atau persekutuan itu dengan bangsa Israel. Tuhan nggak punya persekutuan dengan bangsa lainnya, dan bangsa Israel diharapkan menjadi the priest of the nations. Jadi maksudnya dia menjadi lighthood gitu, maksudnya menara tower terang lah, supaya bangsa-bangsa lain akan datang ke dia, kemudian belajar dari apa yang jadi Tuhan fokus ke satu. Dan memang Tuhan juga, Yesus juga dikirim ke semua orang kan. Yesus dikirim exactly kepada bangsa Israel, dan dari situlah kita mendapatkan boleh dibilang impact daripada Tuhan Yesus. Kita nggak lihat Tuhan Yesus secara langsung kan, jadi ya sebenarnya itulah yang terjadi awalnya sih. Kita harus tahu bahwa Tuhan membuat covenant dengan Abraham, kemudian Ishak, Yakub, dan kemudian
itu yang lebih tepatnya kalau kita bilang bukannya rasisme tapi teologisme. Kenapa? Karena Tuhan memiliki persekutuan dengan bangsa tersebut. Oleh karena itu, of course ya, Tuhan menjaga persekutuan tersebut dan berusaha untuk memberitahu bangsa Israel apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Karena persekutuan itu apa ya? Ini kayak kontrak gitu. Kayak waktu itu kita pernah ngomong soal kayak kontrak, dan kalau lu break out the rules ya you will get the curse. Kalau misalnya kalau lu bisa ikutin you will get the blessings. Ya of course Tuhan pengen Israel diberkati, dan Tuhan juga tahu, Tuhan itu kan maha tahu ya. Dia tahu bahwa ketika manusia itu mulai berasosiasi, atau kayak tadi lu bilang menikah dengan bangsa lain segala macam, ada namanya kan hukum asosiasi ya. Maksudnya kalau zaman sekarang tuh kita kenal dengan, kalau lu mau tahu masa depan lu lihat aja 4 teman terdekat lu. Ini kan hukum asosiasi. Lu tinggal hitung aja pendapatan mereka, itulah pendapat lu. Ya, which is make sense juga sih, kalau lu nggak akan nyaman dengan orang terkaya kan. Nah, jadi ini boleh dibilang ya Tuhan berusaha gimana caranya untuk supaya Israel itu tetap berada di dalam covenant-nya dia, supaya hopefully justru malah membawa bangsa-bangsa lain nantinya bisa terpengaruh, karena Israel itu diberkati biarpun dia kecil kan. Kalau kita lihat tuh Israel tuh kecil, tapi dia diberkati dan dia bisa menaklukkan banyak bangsa. Kalau menurut gue sih itu lebih tepat daripada dibilang rasisme, karena rasisme itu kan berdasarkan biasanya warna kulit atau appearance ya. Sementara kalau bangsa Israel itu sama sekali di perjanjian lama dia nggak berdasarkan itu, tapi dia berdasarkan covenant atau berdasarkan apa yang dia percaya. Karena misalnya bangsa-bangsa lain pada saat itu nggak pernah kenal the Lord ataupun nggak pernah kenal Yahweh. Jadi bahkan Daud ketika ngomong ke Goliat, dia bilang tuh ada 2 kata yang dipakai tuh ketika dia ngomong soal semua orang mengetahui dari God, ada God itu Elohim, karena itu yang orang tahu, Elohim. Sementara ketika dia ngomong tentang bangsa Israel, gue fight for the Lord itu Yahweh, karena bangsa Israel mengenal Tuhannya, sementara bangsa lain yang dia kenal Creator. Jadi dari situ aja kita udah lihat bahwa ada the Lord, ada God yang dia pakai ketika dia ngomong dengan orang lain. Ini membedakan dia dari yang lain sih. Tapi tidak membuat dia rasis, tapi hanya aja membuat dia memiliki eksklusivitas dalam hal dia punya covenant, dia punya persekutuan secara spesial ya. Kalau menurut gue sih itu beda dengan rasisme. Kalau menurut lu gimana, Tar? Nah, sebelum gue merespon ini, gue mau nanya lagi. Yeah. Saya pada itu, kira-kira dari menurut sendiri di Alkitab sendiri, ada gak sih ya ayat-ayat ataupun juga cerita-cerita yang justru malah against rasisme itu sendiri? Against rasisme di Alkitab kan salah satunya adalah kalau kita lihat di Alkitab yang dibilang kan Tuhan adalah kasih. Kemudian juga waktu itu sempat Tuhan Yesus juga ditanya oleh seorang lawyer kalau nggak salah, yang dia ngomong siapakah saudara kita ya, ketika Tuhan ngomong soal kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Dan kemudian siapakah sesama kita? Dan dia refer kepada orang Samaria. Ini udah mulai rasis nih sebenarnya. Tapi kemudian Tuhan malah kasih perumpamaan tentang satu orang yang digebukin oleh maling, udah setengah mati, ada 3 jenis orang, yang 2 adalah Yahudi, malah satu lagi malah ini kan maksudnya the strangers gitu, maksudnya 2 orang, satu adalah priest dan Lewi, yang strangers inilah yang malah nolong, dan dialah siapa yang lu anggap sebagai saudara ya, dia yang mengasihi lu sebenarnya. Itu udah menunjukkan dengan jelas bahwa itu kasih itu bukan soal lu bisa identifikasi dengan dia atau enggak secara nationality, tapi soal, kalau menurut gue ya, soal siapapun yang lu mau bantu, lu bantu, dan soal perasaan. Kalau memang lu mengasihi orang tersebut ya lu akan mengasihi dia, biarpun mungkin lu bukan orang Lewi yang seharusnya bantu, bukan priest bahkan, tapi lu akan bantu. Kalau menurut gue sih ya that's your neighbor, kalau siapapun. Kalau menurut gue sih ya itu yang dengan jelas ya, maksud kalau, dan Tuhan itu adalah kasih, dan Tuhan juga mati bukan buat orang Jewish only, Tuhan mati untuk semua orang yang mau menerimanya. Dan ini udah jelas banget, maksudnya kalau dia rasis ya mungkin untuk orang Israel aja, dia memang datang ke Israel, karena kalau dia datang ke semua negara untuk kapan habisnya, dan mungkin Alkitab nggak akan 1 buku tebalnya. Jadi ya maksud gue tuh that's the point sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut lu sendiri gimana, Pak? Ya, kalau gue sendiri sih sebenarnya kalau dari mengenai Israel sendiri ya, menurut gue sih sebenarnya bukan karena ya Tuhan pilih kasih atau apapun itu sih, karena sebenarnya menurut gue semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memang sudah ada rencana penebusan itu kan, rencana penebusan itu yang melalui siapa, yang melalui memang bangsa Israel itu. Dan memang kenapa misalkan contoh misalkan ada di perjanjian lama kisah mengenai misalkan orang Israel ngebunuh orang Kanaan dan segala macam, itu tuh bukan karena rasnya beda gitu, itu karena memang orang Kanaan itu memang menyembahnya berhala gitu. Dan kenapa waktu itu misalkan orang Israel hanya boleh kawin dengan bangsa sendiri, ya karena bangsa-bangsa sekitarnya biasanya menyembah berhala dan nggak mau tercemar oleh hal itu gitu. Kenapa? Ya supaya menjaga bahwa sebenarnya
titik akhirnya daripada apa yang Tuhan rencanakan tuh bisa jalan, yaitu Yesus gitu. Makanya once begitu Yesus sudah turun ke bumi, udah nggak ada lagi sebutan orang Israel ataupun juga covenant-nya udah nggak ada lagi gitu kan. Kenapa? Karena memang ujung-ujungnya tuh sampai kepada rencana turunnya Yesus gitu melalui bangsa Israel. Jadi menurut gua di situnya sih bukan karena rasisme atau apapun itu juga. Dan bahkan kalau teman-teman baca Alkitab itu bahkan menurut gua Alkitab tuh 1000% against rasisme. Kenapa? Karena kalau kita baca dari Kejadian 1 aja itu ayat 27 kan, kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kan. Betul. Artinya semua manusia gitu, nggak ada suku, nggak ada ras, nggak ada kulit di sana. Jadi semua orang itu sudah diciptakan sama gitu loh, satu. Terus kedua adalah menurut gua secara logika kan kita semuanya berasal dari orang tua yang sama ya, dari Adam dan Hawa sebenarnya kan. Kita tuh semua satu keturunan loh, walaupun beda rupa, beda kulit, tapi walaupun beda bangsa, tapi kita semua dari satu keluarga yang sama sebenarnya, dari Adam dan Hawa juga. Betul. Jadi menurut gua nggak ada alasan buat kita membeda-bedakan gitu. Lu dari keluarga mana, karena sama aja kok, kita sebenarnya satu gitu. Dan ayat ada, dan juga di Perjanjian Baru kan ayatnya itu juga jelas banget ya, Galatia 3:28 dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba ataupun orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Jadi kayak udah menurut gua udah mewakili banget nih apa yang kita bahas di ayat ini ya. Jadi benar-benar nggak ada lagi kata ras apa, suku apa atau apapun itu. Dan juga menurut gue dikatakan juga kan bahwa saat Yesus mati untuk menebus dosa dunia ini gitu, bukan untuk bangsa tertentu dan segala macam. Bahkan kalau kita lihat juga di Wahyu, di surga pun nanti kita semua sama gitu. Kita semua nggak dilihat berdasarkan warna kulit ataupun juga bahasa yang kita pakai. Kalau kita baca di Wahyu 7 ayat 9, ini gue bacain. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi sama sekali nggak ada perbedaan ya nantinya kita di surga nanti gitu, terlepas daripada suku atau bahasa kita. Jadi menurut gue kalau ada orang-orang yang bilang bahwa Alkitab itu malah dukung rasisme, itu menurut gue salah banget sih. Malah benar-benar against rasisme itu sendiri sih menurut gue. Betul, setuju. Super setuju. Wow. Terkait itu ada yang mau tambahin nggak deh mengenai dari Alkitab itu sendiri? Enggak sih, lu udah menjelaskan dengan cukup baik. Oke, kalau nggak ada kita coba ngebahas nih, Den. Tadi itu kan di Amerika. Nah, kalau kita ngebahas dikit di Indonesia nih, biar lebih relevan sedikit. Nah, ini kan juga sebenarnya di Indonesia pun sendiri kan terjadi ya. Terjadi juga, walaupun juga mungkin dalam konteksnya beda. Dan menurutku sampai sekarang pun masih ada ya rasisme akan kaum pribumi lah, kaum Chinese lah, dan segala macam. Puncaknya kan sempat terjadi di tahun 98 ya, yang kerusuhan Mei. Tapi kita lihat sebenarnya rohnya itu masih ada sebenarnya, roh rasisme itu. Nah, kita lihat pas yang Ahok itu sempat diturunkan kan juga, kayak gitu juga kan, karena kasus rasisme juga gitu. Nah, menurut sendiri gimana sih misalnya kita sebagai orang Kristen tuh bisa kayak mengurangi ataupun juga ya mengakhiri lah kasus rasisme ini di Indonesia? Ya kalau gue bilang sih sebagai orang Kristen ya balik lagi sih kita fokusnya kepada ingat ya bahwa life of the flesh is in the blood, bukan is in the skin gitu. Maksudnya kehidupan daripada sebuah daging itu ada di darahnya. Dan kalau kita mau korek semua orang, darahnya sama ya. Maksudnya darahnya nggak ada yang hijau gitu. Jadi ya kita harus fokus balik bahwa ya maksudnya kulit orang warna bisa berubah-ubah ya. Bahkan kalaupun kita Chinese sekalipun kita tanning ya kita juga akan jadi hitam kan sebenarnya. Basically sebenarnya. Cuman kalau gue bilang ya bagian kita fokus kepada kasihnya, kepada kasih Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi kita semua, terlepas daripada kita bukan orang Israel pada saat itu, dan sementara dia kan orang Jewish, ya kita juga harus fokus ke situ dan juga fokus ke persamaan sih. Kalau menurut gue fokus ke persamaan, jangan fokus ke perbedaan. Jangan cuma karena kita beda agama, gue gak berteman sama lu. Kalau menurut gue sih jangan kayak begitu juga. Maksudnya fokuslah persamaan bahwa kita semua pada dasarnya kan kita sebagai manusia hidup berusaha sebisa mungkin untuk bisa hidup berbahagia lah ya. Semua orang siapa sih yang nggak mau berbahagia gitu. Siapa sih semua orang yang nggak mau dikasihi dan mengasihi. Siapa sih yang nggak mau menerima perhatian dan memberi. Itu aja sih maksud gue tuh basic human needs-nya kita penuhi dulu. Jangan dulu kita dahulukan sesuatu yang mungkin kayak eksklusivitas atau perbedaan baik dari kasta ataupun karena semua orang lu mau bilang orang terkaya ataupun orang termiskin
pada dasarnya kita semua mencari kebahagiaan gak sih? Pada ujung-ujungnya ya, kalau menurut gue, kita hidup untuk mencari kebahagiaan juga. Maksudnya kayak, oleh karena itu banyak banget entertainment kan yang kita berusaha, baik kita minum kopi, kita kita suka melakukan hobi atau apa, ya itu sih maksud gue, jangan terlalu fokus kepada perbedaan, tapi fokuslah pada persamaan. Mungkin kalau menurut gue sih itu, dan pertama kali kasih itu adalah penerimaan ya, bukannya maksudnya kayak kita berharap harus, bukan ekspektasi, bukan tuntutan. Jadi kalau menurut gue kita berharap orang tersebut bisa menjadi the best version of themselves, tapi even if they are not yet gitu, bahkan kalaupun mereka belum, ya kita menerima dulu aja gitu. Itu sih yang gue bilang, bahwa janganlah kita terlalu, dan kalau menurut gue kalau kasus Ahok sih sebenarnya itu lebih ke arah teologisme sih, Tor. Jujur kalau menurut gue sih sebenarnya lebih ke, kalau di Indonesia ya lebih kuat adalah sebenarnya kalau misalnya kaum Muslim ataupun kaum Kristen ini lebih kuat. Ya memang ada juga sih rasisme antara Chinese dengan, tapi kalau menurut gue sekarang udah nggak terlalu se ekstrim dulu ya. Kalau 98 kan parah banget sebenarnya, itu kan itu juga karena diprovokasi sih. Kalau menurut gue ya, ya itu sih maksud gue, yang gue percaya adalah bahwa dengan lu menjatuhkan orang lain nggak membuat lu naik gitu. Jadi ini yang kita harus tahu ya. Jadi ketika kita lihat baik, oh kaum misalnya pribumi naik nih, kita kalaupun kita berhasil membuat kerusuhan, orang Cina menang misalnya, itu juga any better gitu, ya sih. Dan kita menghancurkan sesuatu, baik bangunan atau apapun, itu nggak membuat kita tiba-tiba punya bangunan kan. Kita nggak cuma ngancurin aja bangunan dia, nggak tiba-tiba kita punya bangunan gitu. Itu yang kita harus tahu. Kalau kita mau bersaing secara positif atau gimana, maksudnya ya kita bangun bangunan kita sendiri aja gitu. Ya itu bersaing dengan positif, jangan kita menghancurkan bangunan orang. Itu kalau menurut gue sih, kalau ya kita ngebunuh orang juga nggak buat kita lebih hidup. Itu yang gue maksud. Kalau beda kayak kalau lihat kayak film vampir, kita ngebunuh dia kita makin seger gitu ya, maksud kita dapat darah. Itu semua is a lie gitu ya, itu semua bohong, karena kita ngebunuh orang nggak membuat hidup lu berubah. Besok lu tetap miserable juga. Jadi ini kita harus tahu bahwa nggak, that's not the clue, that's not the idea, dan that's not the answer sih. Justru the answer adalah kebersamaan dan persamaan itu sendiri. Mari kita fokus pada persamaan dan kebutuhan basic kita, berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan basic orang sih. Yang nggak ada orang yang suka dihina, itu pertama. Jangan lakuin itu. Itu kalau menurut gue sih semudah itu aja sih. Nah kalau menurut lo, Tor, gue menunggu nih jawaban dari seorang apologi. Setuju sih menurut gue. Deg-degan nih setiap ditanya. Enggak lah. Kok gue sih setuju sih. Maksud gue memang kasih itu pasti jadi hal yang utama ya. Cuma menurut gue yang gak kalah daripada kasih adalah perspektif itu sendiri sih. Karena menurut gue, karena rasisme itu sebenarnya kan muncul daripada bagaimana kita melihat orang lain kan. Iya. Nah, tapi menurut gue pertama kita sebagai orang Kristen bukan itu loh yang Tuhan ajarin. Gitu. Yang Tuhan ajarin adalah kita ngeliat orang tuh bukan dari perspektif kita ngeliat dia, tapi dari Tuhan ngeliat dia gitu. Itu menurut gue yang paling penting. Karena kalau kita ngelihat orang itu tuh punya banyak clouded dengan banyak hal gitu. Contoh, gue ngomongin beda-beda suku deh ya. Misalkan kita sesama orang Chinese aja nih, pasti lu mengalami. Itu suka juga punya stigma sosial gitu ya kan. Contoh misalkan orang Cina yang dari Medan itu tuh seperti ini loh, orangnya agak gini. Yang dari Surabaya biasanya lebih begini gitu. Itu ada stigma negatif kan. Terus sesama orang Cina loh. Apalagi beda suku gitu, pasti punya stigma sosial. Nah, menurut kalau kita memandangnya dari pakai kacamata kita tuh gak bakal bisa adil, gak bakal bisa kita mengasihi mereka tuh susah gitu, karena udah ada stigma tersebut. Makanya menurut gue sebagai orang Kristen kita ngeliatnya dari perspektif Tuhan sih, bagaimana Tuhan ngeliat mereka gitu. Karena ya, manusia itu ada stigma sosial, ada juga pengalaman masa lalu ya, kayak misalnya contoh orang tua kita yang mengalami kerusuhan Mei itu udah susah banget kalau dia mau mengasihi yang lain gitu, karena dia udah korbannya gitu kan. Tapi back again, mata manusia itu punya banyak dipengaruhi banyak hal. Kalau oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah lahir baru harusnya pakainya perspektif Tuhan sih. Karena Tuhan yang sama itu juga mati buat dia loh. Berarti kan begitu besar kasih Tuhan atas mereka. Nah, kita juga harus juga sebegitu besar ya kasih kita sama mereka, karena kalau kita baca di perjanjian baru kan juga Tuhan juga mengupdate hukumnya gitu kan, dari yang tadinya mengasihi sesamamu sama seperti kau mengasihi dirimu sendiri, menjadi kasihlah sesamamu sama seperti aku telah mengasihi kamu gitu. Jadi itu kayak the standard is naik gitu loh. Kita ngasih orang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita nggak mau ngampunin orang tapi kita mau diampuni, ya nggak match gitu. Jadi kayak itu yang menurut gue harus diubah pertama kali sih. Jadi saat kita udah ganti perspektifnya kita, baru akhirnya kita bisa mengasihi orang lain. Dan menurut gue ya bener sih Den, gue setuju banget apa yang kalau bilang, bahwa
minus kali minus tuh nggak jadi positif gitu. Itu cuma ada di matematika gitu. Jadi artinya benci nggak akan melahirkan perdamaian gitu. Yang bisa melahirkan perdamaian ya kasih. Nah berikutnya nih terakhir nih Den. Tapi kita ngomong kan bahwa orang Kristen harusnya jadi solusi kan. Tapi Iya, iya. buat beberapa orang gitu ya, yang mungkin yang non Kristen, justru kadang-kadang dinilai orang Kristen itu justru jadi sumber masalah gitu. Karena banyak orang Kristen tuh yang bersifat eksklusif gitu ya. Istilahnya mau bergaulnya kan katanya apa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi akhirnya orang Kristen bergaulnya sama lingkungan yang dia sendiri dan segala macam. Nah akhirnya kan ini juga akhirnya menimbulkan apa ya, sekat juga kan di dalam masyarakat gitu loh. Akhirnya nggak ngebantu, malah akhirnya membuat memisah-misahkan juga gitu. Nah, menurut lu bagaimana sih harus dilakukan orang Kristen gitu supaya nggak eksklusif gitu? Mungkin kalau eksklusif yang lo maksud adalah orang Kristen cuma mau berteman dengan orang Kristen, mungkin gue setuju itu eksklusif. Tapi kalau misalnya lu bilang pergaulan buruk membawa tidak membawa kebiasaan baik, ya itu juga benar. Maksud gue tuh kayak ada orang-orang yang memang punya pengaruh buruk yang harus kita hindari sih. Maksud gue tuh itu bukan karena kita rasis gitu, bukan karena kalau rasis berdasarkan ras kan, itu yang ada ras di situ. Nah masalahnya kan kita ini berdasarkan pengaruh orang tersebut. Siapa sih mau kalau tukang bully gitu datang ke lu, datang ngebully lu terus, siapa yang mau temenan sama orang kayak gitu? Maksudnya tuh ini gue nggak peduli lu ras, lu mau Cina, lu mau orang Amerika. Tapi kalau memang lu datang cuman buat ngebully gue, ya mending gue nggak usah temenan sama lu lah. Kalau menurut gue sih itu dari pengaruh ya, itu dari pengaruh. Kalau ngomong soal pergaulan buruk itu dari pengaruhnya. Tapi kalau misalnya ngomong Kristen dibilang eksklusif, cuman mau bergaul dengan orang Kristen, nah ini juga salah. Kalau menurut gue tuh karena kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam. Gimana sih kita bisa jadi terang dan garam sementara kita cuma mau berada di antara terang yang lain gitu kan? Maksudnya ini juga sesuatu yang jelas salah. Kalau mau terang dan garam, of course lo harus ke sesuatu yang hambar supaya lo bisa garamin. Ada rasaan di situ. Kalau misalnya sesuatu yang garam terang ya, of course lo harus ke tempat-tempat mungkin yang nggak terlalu terang ataupun mungkin tidak ada terang di sana gitu supaya lo bisa menerangi. Jadi kita juga harus stabil sih. Ada saat dimana kita menjadi pergaulan baik untuk orang yang mungkin tidak terlalu baik gitu. Karena ada orang-orang yang ketrap di pergaulan buruk. Tapi kita memang harus batasin ya. Kalau kita lihat kayak di gereja-gereja kan bilang ada inner circle, ada outer circle. Nah ini yang mungkin yang kalau misalnya ada pergaulan-pergaulan kurang gitu baik ya, make sure dia di outer circle. Tujuannya adalah untuk hopefully kita bisa keep in touch ke titik dimana akhirnya dia kayaknya lu terangnya masih kayak lu enjoy hidup lah untuk bisa menarik mereka, tapi jangan membawa mereka ke inner circle. Maksudnya inner circle kita harus tetap pergaulan yang baik gitu. Jadi ya itu sih kalau gue bilang bukan yang eksklusif, cuman ya itu aja kalau gue bilang selama kita fokus pada kasih dan pada mengasihi orang lain, menerima orang lain, dan juga tidak menjudge seseorang berdasarkan kulitnya, kalau menurut gue itu bukan eksklusif. Iya nggak sih, kita menjudge seseorang, of course kita harus menjudge setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita jadi apa ya, kayak tong sampah, semuanya boleh masuk gitu. Itu kan nggak mungkin juga, dan kita juga nggak bisa cocok dengan semua orang. Kita nggak membawa pengaruh baik ke semua orang, dan nggak semua orang juga membawa pengaruh baik ke kita. Kenapa kita nggak, kalau kata John C. Maxwell tuh make sure kalau kita memiliki impact terbesar kepada orang-orang yang tertentu. Makanya dia milih leader. Kenapa dia milih leader? Karena dia bilang kalau misalnya dia mau memiliki impact terluas, dia harus make sure kalau yang dia latih adalah orang-orang yang mau membagikan lagi. Kalau dia mati semua orang random, ini dia nggak eksklusif, dia bilang. Hanya aja dia memilih yang mana lebih produktif. Nah itu yang gue maksud sih. Maksudnya kita nggak eksklusif, tapi yang mana lebih produktif. Itu aja ya kalau gue bilang ya. Yang mana yang paling banyak kita bisa pengaruhi ke arah positif, dan yang mana yang mau pengaruh kita pengen positif, itu that's the best sih. Itu yang kalau gue bilang. Kalau menurut lu sendiri gimana, Pak? Ya sih, menurut gue sih sebenarnya setuju sih. Menurut gue sebenarnya dasar daripada orang-orang Kristen yang mungkin eksklusif itu adalah karena apa ya, mereka punya iman itu iman yang vertikal bisa dibilang ya. Jadi iman tuh yang sebenarnya nggak salah sih, tapi hanya atau cuma tertuju sama Tuhan doang toh. Jadi kayak mereka fokusnya tuh pikirannya hanya kayak dosa gak sih ngelakuin ini, atau enggak seperti ini salah gak sih, apa pokoknya salah gak sih, gimana yang menyenangkan hati Tuhan, gimana bisa lebih dekat sama Tuhan. Which is itu semua nggak salah kan, tapi ujung-ujungnya tuh hubungan spiritual mereka tuh hanya dia sama Tuhan, nggak ada orang lain pokoknya. Dan pokoknya hanya gue sama Tuhan aja gitu. Bagaimana gue bisa berkenan di hadapan Tuhan. Menurut gue ini adalah sebenarnya apa ya, perjanjian lama banget sebenarnya ini, iman-iman seperti ini. Makanya orang-orang Farisi juga gitu kan. Akhirnya kalau kita membuild imannya seperti ini, kita jadi orang kayak orang Farisi gitu.
kita jadi merasa Hmm. kudus karena kita udah merasa dekat banget sama Tuhan, kita udah menghindari melakukan A, B, C, D, E yang nggak menyenangkan hati Tuhan, dan kita merasa akhirnya orang-orang lain itu orang-orang nggak kudus nih, gitu. Orang-orang yang Hmm. di bawah gua levelnya, dan itu menurut gua sama sekali bukan yang Tuhan mau gitu. Karena apa yang Tuhan Hmm. mau ya iman yang sebenarnya horizontal gitu. Hmm. Bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan ya dengan kasih kita sama sesama kita gitu. Jadi bagaimana cerminan kita hubungan kita sama Tuhan adalah cerminan kita sama sesama kita gitu. Jadi istilahnya omong kosong lah, lu bilang lu dekat sama Tuhan tapi lu kayak benci si A, benci si B, Hmm. rasis sama si A, rasis sama si B, itu menurut gua nggak make sense gitu. Jadi kayak orang Farisi itu menurut gua nggak ada dekat-dekat sama sekali sama Tuhan gitu. Ya kan, karena Betul. mau dia hafal Alkitab pun juga nggak ada buahnya gitu loh. Jadi menurut Betul. gua ini menurut gua pemahaman kita sebagai orang Kristen yang perlu kita tahu sama-sama sih. Jadi bukan artinya salah sih. Gue di sini gue bukan ya ini ya, gue bukan yang merendahkan arti atau juga fungsi daripada baca Alkitab ataupun juga saat teduh. Itu menurut gue penting. Tapi itu adalah menurut gue kayak baca Alkitab, lu hidup kudus, lu praise and worship, itu tuh cuma latihan gitu. Dan lu itu juara itu bukan pas latihan kan. Jadi nggak ada orang yang juara pas latihan. Orang juara tuh dia pertandingan. Nah, lu latihan seperti itu, metode pertandingannya adalah di kehidupan sosial gitu loh. Saat lu kerja, saat lu berkeluarga, saat lu berkomunitas, itu pertandingannya gitu. Nah, bagaimana di pertandingannya lu bisa kuat? Ya lu harus kuat juga firman Tuhannya, dekat sama Tuhannya. Tapi bukan di situ lu dinilai gitu. Penilaian lu bukan di situ. Penilaian lu adalah di luar sana, di kehidupan sosial. Ya which is yang lu bilang, jadi terang dan garam. Jadi menurut gua kita juga sebagai orang Kristen jangan cuma kuat di latihan gitu. Karena menurut gue, bahkan gue pun sendiri pun juga mungkin gue termasuk orang yang seperti itu gitu ya. Makanya gue pun juga masih terus latihan nih. Maksudnya supaya gue jangan seperti orang Kristen yang cuma jago di latihan tapi di pertandingannya memble gitu. Di kehidupan sosialnya gue benci sana sini, menghakimi seseorang berdasarkan ras, which is yang salah gitu. Jadi itu sih menurut gue pandangan yang mungkin selama ini salah ya yang dimiliki oleh beberapa orang. Gitu sih dari menurut gue. Wow. Ada yang mau tambahin nggak, Den? Mantap banget. Iya, mungkin apa yang Kak lu ngomong sih bener banget sih. Tadi ngomong soal latihan sama pertandingan itu gue jadi mikir dulu tadi, jadi agak ngeblank dikit, gue lagi bayang. Ya bener juga ya itu make sense banget gitu. Dan kalau gue mau tambahin dikit sih mungkin ya bener banget sih, maksudnya orang Farisi itu kayak seakan-akan lebih kudus dari orang lain, lebih dekat dengan orang lain, tapi sebenarnya yang Tuhan mau tuh bukan seperti itu. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kudus, tapi dia bukan cuma dia kudus sendiri, dia menguduskan orang lain kan. Maksudnya orang yang zaman dulu kan di perjanjian lama bilang siapapun orang clean yang menyentuh di unclean atau yang bersih menyentuh yang najis, orang yang bersih menjadi najis. Di perjanjian baru, Tuhan yang bersih menyentuh orang najis menjadi bersih. Nah, ini yang udah ada perbedaan bahwa yang kita lihat adalah bahwa kita di perjanjian baru, kita dikuduskan bukan supaya kita memisahkan diri gitu loh, tapi justru supaya kita hopefully bisa membawa yang najis ataupun orang-orang yang tidak tadinya hidup sesuka hatinya kepada kekudusan juga. Ini yang mungkin lebih tepat. Tapi ya memang gue setuju dengan lu juga sih, ada memang hal-hal yang kita juga nggak bisa tolerir ya, maksudnya memang ada hal-hal yang nggak bisa kita kayak baca firman Tuhan segala macam. Ini bukan karena ya kan gue udah mengasihi sama, gue kan udah rajin hangout, kemudian kita meniadakan hubungan, ya akhirnya ujungnya kita cuma jadi ateis bermoral kan sih. Ini banyak orang ateis ngomong kan, ateis juga bisa melakukan apa yang orang Kristen lakukan. Oke. Ya itu yang membedakan sebenarnya, karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita cuma bermoral ke sesama, mungkin there's no point juga gitu, karena nggak ada hubungan dengan Tuhan. Dan that's the main thing. Tapi that's not the only thing. Mungkin itu lebih tepatnya, the main thing adalah hubungan kita dengan Tuhan, tapi that's not the only thing. Karena memang sesuai dengan kata lalu tadi, bahwa itu adalah worship segala macam, ini adalah latihan kita. Seharusnya dengan kita semakin banyak latihan, semakin kita jago di pertandingan, bukan semakin kita melempem di pertandingan ya. Mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan sih mungkin, Tor. Kalau dari lu nih, Tor, ada yang lu pengen tambahin nih? Itu gue mungkin nambahin sedikit sih. Maksud gue kayak, kan lu sempat ngomong mengenai ateis bermoral kan. Tapi menurut gue itu sering dikaitkan dengan orang ateis bilang gue juga bisa bermoral, tapi the fact bahwa menurut gue kayak lihat Amerika sekarang gitu.
mereka yang benar-benar, ya gue nggak bilang semuanya ateis ya, tapi maksud gue mereka yang benar-benar free, sekarang liberal, dan mereka merasa bermoral, kita lihat semakin jauh kan dari kata bermoral kan, karena menurut gue kalau kita sebagai orang Kristen, kita moral kita tuh terpatok sama Tuhan gitu loh, which is basis yang nggak pernah berubah. Tapi kalau orang ateis kan bermoralnya tergantung konteks, tergantung budaya, tergantung situasi yang ada. Bahkan kenapa sempat heboh di sana pas penembakan. Kalau kita balik ke kasus yang penembakan, karena polisinya itu pas pas diwawancara gitu ya, pas press conference gitu, kayak memudahkan kasus ini gitu. Jadi polisi bilang kayak, ya kita juga harus bisa memaklumi kejadian ini karena anak ini mengalami stres berat gitu. Maksud gue ya oke, gue ngerti stres berat, tapi nggak membenarkan pembunuhan ini kan, gitu. Jadi kayak kesannya kayak pembunuhan ini ya wajar lah, kan orang lagi stres, kan nggak kayak gitu kan. Jadi kayak gue inilah contoh moral tanpa Tuhan gitu loh, moral yang ngambang gitu loh, moral yang tergantung situasi, tergantung konteks, dan gue yakin kita nggak mau ke arah sana gitu. Jadi menurut gue ada beda banget tuh antara moral yang basiskan sama Tuhan sama enggak gitu. Jadi menurut gue, nah ini salah satu contohnya yang enggak gitu, yang bisa berubah-berubah aja tergantung situasi dan kondisi yang ada gitu. Jadi Tor, gue mau nanya dong nih, mungkin dalam konteks Amerika nih secara konkret ya, kita balik ke topik kan, Amerika yang rasis parah banget dari Black Lives Matter, kemudian lanjut lagi maksudnya ASEAN Lives Matter, sekarang Protect Life, Stop ASEAN Hate segala macam. Nah, menurut tuh kalau gerakan-gerakan kayak gini bukan yang memicu rasisme makin tinggi gak sih? Stop ASEAN Hate, kemudian Black Lives ini juga rasis juga gak sih? Maksudnya ketika lu ngomong Black Lives Matter, berarti the other life gak matter gitu. Maksudnya Stop ASEAN Hate berarti boleh hate yang lain gitu. Maksudnya ini apakah jadinya nanti gimana sih menurut lu, gimana cara kita bisa, kalau sebagai orang Kristen, apa kita perlu nggak sih ikut gerakan-gerakan kayak Black Lives Matter, kemudian kita harus ikut Stop ASEAN Hate, perlu nggak sih, salah nggak sih, atau itu malah jadinya memicu rasisme ini lebih panjang lagi? Sebenarnya menurut gue sih kalau ya guys, tergantung. Menurut gue kalau ikut gerakan perlu sih, tapi gerakannya sendiri kita perlu lebih cermat gitu, karena menurut gue nggak semua gerakan itu baik sebenarnya, ataupun awalnya baik belum tentu progresnya jadi, karena kayak Black Lives Matter juga itu menurut gue awalnya baik, tapi lagi kesini makin jadi banyak agenda politik, malah jadinya menciptakan masalah lain ya kan sebenarnya kalau Black Lives Matter sekarang kan gitu. Akhirnya memaklumi, jadi kayak memaklumi penjarahan yang ada, padahal salah juga penjara itu kan. Ada hal yang benar dengan penjara gitu. Jadi menurut gue perlu ikut gerakan, perlu lah menurut gue. Jadi harus ini orang kita harus jadi suara buat orang-orang yang punya suara kan. Tapi ya harus bijaksana juga sih menurut gue menilai sebuah gerakan, dan juga menurut gue harus, ya intinya adalah all life matters sih gitu. Gue setuju sama lu. Jangan sampai akhirnya kita mendukung suatu gerakan sampai akhirnya suatu gerakan ini lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Itu dia. Gue khawatirnya itu sih. Menciptakan suatu ras sendiri gitu kan. Jadi akhirnya basically ini sebenarnya menurut gue ya fondasi sebenarnya itu. Tapi secara politiknya ini dalam sih, karena gue ingat banget, ini agak politik dikit ya. Jadi waktu itu contoh kan di Amerika Serikat orang kulit hitam dulu nggak boleh sekolah kan, nggak boleh sekolah. Jadi akhirnya sekolah itu cuma dimiliki orang kulit putih. Nah sekarang pas akhirnya slavery itu udah dihilangkan, kan mereka udah punya hak yang sama. Banyak orang yang bilang bahwa ini nggak adil loh, karena orang kulit putih udah berada di depan, orang hitam tuh udah di belakang kan. Sekarang lu suruh dilari di track yang sama, gimana cara menangnya gitu kan. Akhirnya banyak yang bilang, oh bikin regulasi dong, memprioritaskan orang kulit hitam. Jadi misalkan di sekolah-sekolah orang kulit putih misalkan harus achieve A baru bisa lolos, orang kulit putih, orang kulit hitam B atau C udah boleh gitu. Nah tapi banyak yang juga berargumen, nah kalau seperti itu terus-menerus, lama-kelamaan akan jadi orang kulit putih yang akan jadi kalah gitu kan, yang akan jadi didiskriminasi oleh kulit hitam. Nah ini kan jadi polemik yang sebenarnya nggak akan pernah selesai. Nah jadi menurut gue itu politik lah ya, tapi sebenarnya secara fondasi spiritual ya sebenarnya gue setuju sama lu sih, harus lebih bijaksana bahwa kita all life matters gitu. Nah cuman kalau lu jadi pemerintah nih, apa yang bisa lu lakukan kalau misalnya ada orang Kristen di pemerintahan, dia harus ngapain untuk ketika di negaranya ini udah terlanjur terjadi gitu. Maksudnya kalau di Amerika kan udah chaos kan, ini udah chaos. Nah apa yang lu bisa lakuin nih sebagai baik lu gereja, atau apakah cuma ikut gerakan? Karena gerakan apakah merubah? I don't think kalau misalnya gerakan bisa merubah Black Lives Matter segala macam, itu harusnya udah nggak ada rasisme. Tapi kenyataannya bahwa gerakan itu nggak ubah apapun, malah
kalau menurut gue jadinya makin eksklusif. Jadi ada kayak gengnya si Black Lives Matter, gengnya si Stop Asian Hate, gengnya. Jadi geng-gengan kalau menurut gue. Jadinya akhirnya it doesn't really solve anything gitu. Jadi itu nggak bukan solusi. Kalau menurut lu ada solusi lain nggak yang mungkin bisa menghentikan rasisme ini? Maksud gue tuh bisa jitu lah, bisa jitu menghentikan rasisme ini. Kira-kira menurut lu sendiri ada nggak cara terbaik gitu untuk menghentikan ini? Ya sebenarnya cara terbaiknya sebenarnya menjadi contoh bahwa sebenarnya dalam menjalankan pemerintahan sendiri, dalam misalnya proses seleksi pejabat itu nggak ada diskriminasi, dalam pembuatan peraturan nggak ada diskriminasi. Bahkan sebenarnya kan Biden sendiri kan kalau kita ngomong Amerika kan sebenarnya sudah mencoba hal itu kan, makanya kan wakil presidennya itu kan Kamala Harris kan Kamala Harris itu kan juga sebenarnya mix race kan, ya. Dia bahkan dia ada Asianya juga, ada India, ya ada India kan dia, terus ada juga dari aku lupa Arab atau apalah, jadi kayak semua mix, jadi dia udah mencoba mewakili melalui itu. Cuman ya back again, karena itu juga terjadi buahnya juga bertahun-tahun ya, berabad-abad, jadi nggak akan bisa hilang secepatnya sih. Cuma menurut gue ya simpelnya gitulah, karena ngomong politik panjang banget ya. Jadi luas ya. Bisa. Oke, so kalau gitu ada lagi yang lu mau tambahin tuh? Udah aja. Oke, kalau gitu kita tutup aja kali ya. Ya. Untuk teman-teman yang pengen menyampaikan topik-topik yang lebih menarik ataupun topik politik, bisa langsung di Instagram kita @catokandiman.id atau di gue @dennis.johan, atau lu di mana, Tar? Di Victor Ditya. Atau di YouTube Victor Perisai Iman. Ingat, lu bisa melontarkan serangan apapun karena Victor akan terus menangkis dengan perisai iman. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Semoga teman-teman terberkati dan stay safe, dan Tuhan Yesus memberkati.